Oke, jadi kita akan belajar teman-teman semua konsolidasi laporan keuangan dan yang bagian pertama adalah konsolidasi laporan laba rugi. Nah, di layar terlihat ada beberapa skenario. Skenario yang paling sederhana adalah konsolidasi laporan laba rugi ketika kepemilikan induk adalah 100%. Oke. Di sini ada laporan laba rugi anak. Anak perusahaan melaporkan pendapatan 500, beban 400 sehingga laba bersih 100. Kemudian di laporan laba rugi induk, pendapatan induk sendiri itu 1000. Kemudian 100% laba anak itu menjadi klaim si induk, gitu kan? Sehingga pendapatan dari anak muncul di laporan keuangan laba rugi, laporan laba rugi induk sebesar 100. Nah, sehingga total pendapatan adalah 1100 gitu ya. 1100. Beban-beban adalah 600 sehingga laba bersih induk adalah 500. Nah, proses konsolidasi sederhana teman-teman, sangat sederhana. Pendapatan tinggal dijumlah saja. Pendapatan induk 1000, pendapatan anak 500. Gitu kan? Beban induk 600, beban anak 400. Dijumlah 1000. Jadi di laporan laba rugi konsolidasian, pendapatan total menunjukkan 1500, beban total 1000 sehingga laba bersih tampak 500. Nah, ini sebenarnya matematis sekali sehingga kita rumuskan bahwa net income konsolidasi itu sama dengan net income parent. Jadi ini hanya matematis teman-teman semua. Jadi nggak sulit seharusnya. Loh Pak, pendapatan dari anak kok tidak dilaporkan? Ya tidaklah. Kan ini kita sudah mengambil pendapatannya anak 500 ke dalam laporan laba rugi konsolidasi. Kita juga sudah mengambil beban atau biaya anak masuk ke beban atau biaya laporan keuangan konsolidasi. Jadi semua laba bersihnya anak sebenarnya sudah masuk di dalam laporan laba rugi konsolidasi kan. Oke. Ini kalau skenarionya dibuat 100%, which is paling sederhana gitu ya. Kita buat agak longgar skenarionya, bagaimana kalau kepemilikannya 90%? Atau kurang dari 100%, berapapun lah ya, nanti misalnya 80% atau 70%, berapapun. Sama, misalnya di sisi kanan kita lihat laporan laba rugi anak, masih sama, pendapatan 500, beban 400, sehingga ada laba 100. Nah, tapi begitu masuk ke laporan laba rugi induk, pendapatan dari anak yang bisa diklaim oleh induk itu kan hanya 90%. Ya, 90% dari 100 itu ya hanya 90. Oke. Tidak ada perubahan misalnya dari skenario awal, beban-beban tetap 600 sehingga laba bersih menjadi 490. Nah, sehingga kalau kita konsol, pendapatan induk ditambah pendapatan anak 1500, beban induk ditambah beban anak 1000, berarti laba bersihnya 500, Pak. Iya, tapi perlu kita ketahui karena ada 10% pihak non-pengendali, maka 10% pihak non-pengendali itu dilaporkan di laporan laba rugi konsolidasi. Ya, misalnya dengan non-controlling interest share sebesar 10. Dari mana angka 10 ini? Yaitu 10% dari laba bersihnya si anak. Oke. Sehingga bagian laba untuk si induk atau controlling interest share adalah 490. Ya, sehingga dua ini kalau dijumlahkan tetap 500 gitu ya. 490 akhirnya sama dengan laba bersih anak. Maaf, laba bersih induk. Gitu ya. 490 dari mana? 1500
pendapatan, dikurangi 1.000 beban, dikurangi non-controlling interest share 10. Nah, sama dengan 490. Ini tidak ada komplikasi misalnya eh, kelebihan biaya akuisisi dan lain-lain. Ini versi yang paling sederhana yang kita pakai untuk memahami logika konsolidasi. Oke, sampai sampai di sini untuk konsolidasi laba rugi mungkin ada yang perlu diklarifikasi, silahkan. Siapapun boleh. Aman? Baik. Kita lanjut. Bagaimana dengan konsolidasi laporan posisi keuangan? Konsolidasi laporan posisi keuangan. Oke. Laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, juga tidak rumit sebenarnya. Ya, kita lihat dulu skenario pertama, yaitu kepemilikan 100% dan tidak ada ekses. Artinya dulu biaya akuisisi sama dengan nilai wajar aset neto si anak. Gitu ya, tidak ada komplikasi macam-macam. Baik, kita lihat di laporan posisi keuangan anak dulu. Nah, ini yang warna biru. Di sisi anak perusahaan dilaporkan ada aset sebesar 175, sehingga total aset adalah 175. Gini aja ya, paling gampang kan dibuat simple. Ada utang 75, sehingga ekuitas pemegang saham ada nilai 100. Nah, karena si anak ini dimiliki oleh induk sepenuhnya, berarti 100 ini berasal dari induk kan? Nah, 100 ekuitas ini berasal dari induk. Nah, di induk ada laporan posisi keuangan juga, ada asetnya induk sendiri 1.000. Nah, ekuitas yang ditanamkan induk di anak itu oleh induk kan dilaporkan sebagai akun investasi. Ya, kita menyebutnya investasi pada anak. Kira-kira begitu. Nilainya ya 100 sebesar ekuitas anak yang disediakan oleh induk. Gitu ya. Nah, kemudian ini utangnya induk sendiri 400 dan ekuitas pemegang sahamnya induk adalah 700. Balance kan 1.100, 1.100. Bagaimana proses konsolidasi? Ya, tinggal di jumlah-jumlah sebenarnya ya, tapi harus hati-hati gitu ya. Aset induk 100, aset anak 175. Jadi aset konsolidasi 1.175. Gitu kan? Utang induk 400, utang anak 75. Jadi utang konsolidasi adalah 475. Nah, ekuitasnya apa? Ya, ekuitas induk lah 700. Gitu kan? Karena induk dan anak perusahaan itu satu entitas, dianggap satu entitas ekonomi, gitu kan? Sehingga ekuitas konsolidasian adalah ekuitasnya si induk. Tuh kan kelihatan balance di laporan posisi keuangan konsolidasinya. Di total aset 1.175, total liabilitas dan ekuitas 1.175. Oke, terlihat mudah. Ini saya mereview bab 3 yang tempo hari sudah Anda kerjakan sebenarnya ya. Kemudian skenario kalau kepemilikan kurang dari 100%, kurang dari 100%, ada 90% misalnya. Baik, posisi keuangan anak tetap seperti tadi, aset 175, utang 75, ekuitas 9, ekuitas adalah 100. Tapi dari ekuitas anak 100 itu, yang disediakan oleh induk hanya 90. Yang 10 adalah dari pihak non-pengendali. Oke.
Dengan demikian, ketika kita lihat laporan posisi keuangan induk, aset misalnya 1.000, nah investasi pada anak tidak 100, ya kan, hanya 90% karena induk hanya menyediakan 90% tadi kan ya. Maka investasi pada anak dilaporkan 90. Sehingga total aset induk 1.090, utang induk 400, ekuitas pemegang saham induk katakanlah 690. Baik. Nah, bagaimana proses konsolidasi? Sebenarnya sama, teman-teman ya. Aset induk 1.000, aset anak 175. Ya sudah, laporkan 1.175 sebagai aset konsolidasian. Utang induk 400, utang anak berapa tuh? 75. Jadi total liabilitas konsolidasi 475. Kan? Tinggal ngatur ekuitasnya. Ekuitas induk 690. Nah, perlu kita ingat saat induk mengambil semua aset anak 175 masuk ke aset konsolidasi, berarti ada kepemilikan orang lain yang ikut di situ, yaitu kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendalinya berapa persen? 10% dari ekuitas si anak. 10% dari 100 ya 10 masuk di ekuitas konsolidasian. Oke, sehingga nilai total liabilitas dan ekuitas 1.175. Oke ya, terlihat mudah prosesnya. Kayaknya nggak ada komplikasi yang rumit. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silahkan. Aman ya. Baik, kalau demikian kita langsung buka soal latihannya. Karena bab 4 ini diberi 2 sesi, teman-teman, minggu ini dan minggu depan, dan kita fokus pada latihan, mengerjakan latihan konsolidasi. Karena teknik konsolidasi harus dipraktikkan, ya. Tidak tidak cuman dipresentasikan gitu. Oke, mungkin Anda juga bisa membuka latihan konsolidasi yang Anda pegang di komputer masing-masing, atau mungkin sudah di print, sudah disiapkan di kertas, dan itu akan lebih baik. Saya sendiri juga pegang tas kerja konsolidasinya. Saya sendiri masih harus coret-coret, teman-teman ya. Jadi tidak tidak semudah mengajar intermediate accounting misalnya, atau akuntansi dasar. Kalau AKL meskipun dosen ya tetap harus coret-coret ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Parrot Corporation mengakuisisi 90% kepentingan di Swallow pada 1 Januari 2014 sebesar 27.000. Jadi beli 90% tapi bayar 27.000. Ketika itu Swallow stockholders terdiri dari 10.000 modal saham dan 5.000 laba ditahan. Oke, sampai di situ kita cerna dulu informasi satu kalimat tersebut. Saya panggil Najla Khansah. Najla Khansah, monitor. Iya, Bapak. Oke, Najla, berapa total ekuitas anak pada saat diakuisisi? Dari kalimat pertama itu saja, total nilai ekuitas anak saat diakuisisi, 10.000 bukan, Bapak? Eh, total ekuitas. Ekuitas itu apa saja? Modal saham, laba oh, ditahan. 15.000, Bapak. Oke, ekuitas anak atau net aset anak saat itu 15.000. Dan itu adalah nilai bukunya. Oke. Kemudian Parrot membeli 90%. Tapi nilai yang dia bayarkan itu 27.000.
Ya, lebih besar daripada nilai bukunya si Swallow, si anak. Oke, saya undang teman lain untuk merespon. Coba saya panggil Magnus. Hadir, Pak. Oke, Magnus. Kalau si induk bayar 27.000 untuk 90% kepemilikan, jadi sebenarnya nilai anak di mata induk itu berapa? Kalau dia bayar 90% 27.000, jadi sebenarnya menurut induk nilainya anak 100% itu berapa? Mungkin bisa, saya juga sambil hitung ya, Pak. Mungkin dua Mm-mm. puluh tujuh ribu dibagi 90%. Betul. Oke. Jadi nilai anak adalah 90.000, maaf 27.000 dibagi eh, dibagi 90%. Jadi menurut induk nilainya berapa? 30.000, Pak. 30.000. Oke. Nah, jadi nilai buku ekuitas anak itu cuma 15.000, yaitu 10.000 modal saham ditambah retain earning. Tapi dari perspektifnya induk, si anak itu berharga lebih mahal dari 15.000. Makanya dia berani bayar 90% dengan angka 27.000 karena menurut induk nilainya anak itu 30.000 sebenarnya. Nah, ini yang kita sebut dengan nilai wajar gitu ya atau fair value. Oke, itu di cara berpikir begitu itu harus selalu dipakai teman-teman ya untuk mengerjakan semua soal AKL. Oke, nilai bukunya adalah 15.000. Tapi nilai wajar dari ekuitas anak menurut si pembeli, si investor, si induk, nilai wajarnya adalah 30.000. Oke ya. Nah, kelanjutan kalimatnya itu akan lebih mudah kita cerna. The difference between the fair value and book value of Swallow's net asset was allocated solely to a patent yang diamortisasi selama 5 tahun. Oke, selisihnya coba sambil saya cek Anda melek atau tidur ini ya. Mukti, Mukti. Mukti monitor. Hadir Bapak. Berapa selisihnya, Nak? Selisihnya tuh 15.000 Bapak. 15. Oke. Selisihnya adalah 15.000. Nilai wajar 30, nilai buku 15. Nah, selisih ini dialokasikan sebagai paten. Kenapa ceritanya begitu? Kembali ke mata kuliahmu AKL 2 harus AKM 2, Akuntansi Keuangan Menengah 2, kalau kamu ingat bahwa internally generated intangible itu tidak boleh diakui. Jadi eh, aset tidak berwujud yang diciptakan sendiri, misalnya hasil dari risetmu, hasil dari riset perusahaan, sehingga dari hasil riset itu menghasilkan ide membuat produk yang sangat berguna, maka hasil riset itu tidak boleh diakui sendiri oleh si perusahaan lalu muncul di laporan keuangannya. Atau kamu misalnya menulis lagu, lalu lagumu dinyanyikan, lalu lagumu menjadi hits, eh, ditonton oleh puluhan juta orang misalnya, itu tidak serta-merta kamu boleh secara internal mengakui aset lagu di laporan posisi keuanganmu. Karena itu diciptakan secara internal, si aset itu. Nah, salah satu cara agar internally generated aset intangible itu bisa muncul di laporan keuangan adalah ketika perusahaan ini diakuisisi perusahaan lain. Misalnya si Swallow ini punya keunggulan research and development yang bagus, dia punya produk yang sangat berkualitas gitu ya. Tapi karena produk itu mereknya atau hak ciptanya dulu di generate secara internal, maka tidak mungkin
nilai keunggulan merek dan keunggulan produk itu muncul di neracanya swallow. Nggak boleh. Nah, salah satu cara bisa muncul itu diakuisisi seperti ini. Maka muncullah paten yang sebelumnya nggak ada. Itu cara berpikirnya ya teman-teman ya. Oke, baik. Dan seharusnya ini sudah dijelaskan di pertemuan 2 atau pertemuan 3. Baiklah, berarti nanti ada selisih yang selisihnya itu diakui sebagai paten. Lalu di sini kita diberikan kertas kerja konsolidasi, tugas kita melakukan proses konsolidasi. Which is sebenarnya tadi prinsipnya gampang aja. Pendapatan tambah pendapatan, beban tambah beban, income from S-nya muncul di laporan keuangan terpisah, itu nggak boleh diikutkan. Untuk ngecek apakah pemahaman Anda terhadap kuliah-kuliah sebelumnya itu cukup baik, Anda harus bisa mengkonfirmasi beberapa saldo akun yang ada di kertas kerja konsolidasi ini. Yang pertama, eh, ini saya disclaimer dulu bahwa nilai income from S yang dimunculkan di kertas kerja konsolidasi ini saya tidak bisa mengkonfirmasi asalnya. Dengan kata lain, ini ada kesalahan, tapi kesalahannya sistematis sehingga akhirnya balance. Jadi kesalahannya sistematis. Harusnya nilainya bukan 2970, harusnya nilainya itu 2670. Jadi kebalik 9 dan 6 ya. Tapi it's okay lah, sudah terlanjur. Tapi sistematis kok, tetap balance. eh Misalnya, Anda harusnya bisa mengkonfirmasi misalnya dari mana angka investment in S 28170. Ini harus bisa Anda konfirmasi nih. Kalau kuliah sebelumnya itu baik-baik saja, harusnya Anda bisa menghitung 28170 ini dari mana. Yaitu dari saldo awal, waktu awal investasi nilainya kan 27.000 tadi ya. Nah, ditambah apa? Coba Muhammad Rafi Ihzah ditambah apa, Mas? Raffi, Hadir Pak. ya. Angka investment in S yang 28170 itu diperoleh dari saldo awal investasi 27.000 ditambah apa? Kalau nggak bisa, jawab nggak bisa, nggak apa-apa. Biar cepet. Ditambah biaya-biaya Pak. Bukan. Bukan biaya. Daryl, Rehan Putra, Ah iya Pak, hadir Pak. oke. Ditambah apa, Mas? Kira-kira 27 ditambah. Ini Anda bisa lihat tulisan saya di pojok kan kiri bawah nggak? Iya Pak, terlihat Pak. Oke. Oke. Mohon maaf Pak, kurang tahu Pak. Nggak tahu. Oke, berarti kuliah sebelumnya agak nggak beres ini ya. Ditambah income from S. Ditambah pendapatan dari S. Ya, pendapatan dari S berapa nilainya? 2970 seperti bisa Anda lihat di laporan laba ruginya parent. Nah, 2970. Masih dikurangi. Kurangi apa? Coba. Dikurangi apa? Yemimah Yesrael. Hadir, Pak. Oke, dikurangi apa kira-kira, Mbak? Ini kalau offline seru sebenarnya ya, bab ini. Tapi ini ya sudahlah online. Tahu dikurangi apa? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu, baik. Coba saya panggil Naura Nashwa. Naura, Iya, monitor. Pak. Naura, Iya. coba dilanjutkan hitungan saya. 28170 itu adalah saldo awal investasi yang nilainya tadi 27.000 ditambah income from S yang terlihat di laporan laba ruginya induk 2970 dikurangi apa? Oh. Bu. Tahu?
Saya juga kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Ada yang tahu teman-teman semua bisa bantu? Permisi, Pak. Mungkin dari dividen, Pak. Oke, dikurangi dividen, yaitu dividen dari, Yang anaknya 2.000 dikali 90%. nah, betul. Jadi si anak ini pernah membagikan dividen 2.000, ya. Si anak pernah membagikan dividen 2.000 dan yang diperoleh induk adalah 90% dari dividen tersebut. Jadi seperti ini. Hi- Dari mana angka 28170 itu? Yaitu 27.000 saldo awal, ditambah income from S, dikurangi dividen. Itu rumus dasar teman-teman ya. Saldo investasi dalam AKL 1, dalam hubungan induk dan anak, dalam hubungan investasi yang lebih besar dari 20%, itu menggunakan metode ekuitas. Gimana itu Pak? Saldo investasi akan bergerak naik dan turun mengikuti logika yang barusan saya jelaskan, yaitu saldo awal ditambah laba labanya investi yang menjadi haknya si investor dikurangi dividen dari investi yang diterima oleh investor. Itu ya. Bahkan kalau perlu Anda harus tahu dari mana angka 2970 ini. Which is tadi saya sudah berhitung, ini kayaknya salah gitu ya. Tapi oke lah. Jadi cek itu tadi beberapa saya panggil kok kayaknya belum tahu logika metode ekuitas. Cek ulang lagi kuliah-kuliah sebelumnya ya. Kayaknya agak nggak bener tuh. Kalau nggak ada asistensi, usulkan ke himpunan supaya ada asistensi AKL 1 ya. Jangan sampai kuliah AKL 1 logika metode ekuitas nggak ngerti, cara menghitung saldo investasi nggak tahu. Oke, baik kita langsung aja ke proses konsolidasi. Proses konsolidasi yang pertama adalah kita lihat sales. Sales induk ditambah sales anak karena tidak ada komplikasi transaksi macam-macam, maka tinggal dijumlahkan. Induk ditambah anak, nilainya di sini adalah 35 ya. Oke. Sekarang income from S. Income from S tidak boleh muncul di laporan konsolidasi karena laporan konsolidasi menggabung pendapatan induk dengan pendapatan anak, sedangkan income from S itu hanya alokasi laba dari anak ke induk. Jadi itu eh, kita tidak apa namanya konsol, kita harus eliminasi. Pendapatan dieliminasi, maka mengeliminasi pendapatan adalah dengan mendebit gitu ya. Maka kita debit 2970 ini. Oke. Debit income from S lawannya adalah, tolong baca bukunya ini, kayaknya banyak yang nggak baca buku ini ya, arek-arek ini. Nggak main. Coba kita lihat bukunya. BIMS. Saya juga nggak seneng ya kuliah online itu kayak gini nih. Nggak optimal. Tapi ya sudah, gimana lagi? Pilihan. Bab 4. Oke. Nih teman-teman ya. Dan ini sebenarnya sudah diajarkan di bab 3. Income from S dieliminasi, lawannya adalah dividen yang diperoleh induk dari anak, lawannya kemudian lagi adalah investment in S, ya kan? Akun investasinya harus dieliminasi. Sehingga kalau kita eh, buat secara manual dulu di sini, jurnal eliminasi pertama adalah income from S, dieliminasi dengan cara didebit 2970, kemudian
Dividen yang diperoleh dari anak harus dihapus. Berapa besarnya? Yaitu 90%, atau saya buat 0,9 aja ya. 0,9 dari nilai dividennya anak sebesar 2.000 seperti bisa dilihat di layar itu. Oke. Kemudian apalagi yang dieliminasi? Investment in S. Investasi pada S yang ada di bawah. Nah, ini akun investasi dihilangkan. Ingat tadi waktu saya membahas konsolidasi neraca tadi ya, akun investasi di S di laporan konsolidasi tidak ada. Oke, jadi akun investasinya juga dieliminasi. Sebesar selisihnya ya, yaitu 1.800. Ini hitung sendiri lah ya, 1.170, maaf. 1.170. Oke, jadi dividen S dieliminasi dengan dikredit sebesar 0,9 kali 2.000 atau 1.800. Investment in S dieliminasi sebesar 1.170. 1.170. Oke, baik. Sehingga income from S, berapa nilai yang muncul di laporan konsolidasi? Ya nggak ada. Itu ya, nggak ada. Cost of sales, tidak ada komplikasi transaksi, meskipun nanti setelah UTS akan ada komplikasi terkait ini. Karena tidak ada, ya kita tinggal jumlahkan. eh Jangan saya yang kerja, Rek. Kamu yang kerja, Rek. Saya panggil Cantik Karen H. Hadir, Pak. Berapa itu jumlah cost of sales-nya? 13.900, Pak. 13.900. Oke. Baik. Lanjut. Other expense. Wah, ini other expense. Ini mikirnya harus banyak cabang ya, teman-teman ya. Mikirnya harus banyak cabang. Bisa langsung ke other expense? Nggak bisa. Nah, kalau saya sih sarankan kita ikuti prosedur proses konsolidasi. Jadi setelah kita tadi menghapus income from S, oke, kita sekarang waktunya memunculkan non-controlling interest share di laporan laba rugi. Ya, di laporan laba rugi kita munculkan. Sebagaimana tadi sudah saya tunjukkan waktu kita melakukan proses eh, konsolidasi sederhana di laporan keuangan laba rugi atau di laporan laba rugi konsolidasi ini ada non-controlling interest share, muncul. Nah, di bukumu juga gitu diajarinya. Nih, yang kedua adalah munculnya non-controlling interest share. Oke, bagaimana eh, teknisnya? Jadi kalau kita lihat jurnalnya tadi, non-controlling interest share itu muncul. Kemudian lawannya adalah dividen dan non-controlling interest yang masuk bagian dari ekuitas. Baik, kita coba di jawaban kita di sini. Non-controlling interest NCI share. Sebesar berapa, Pak? Gampang. 10% dari labanya si anak. 10% dari labanya si anak. Oh, berarti 10% dari 6.300 ini. Sebentar dulu. Kenapa? Tadi kita tahu ada selisih 15.000 antara nilai wajar ekuitas anak dengan nilai buku ekuitas anak.
15.000 tadi dialokasikan ke paten, gitu ya. Saya tulis di sini nih. Paten, nilainya berapa? 15.000. Diamortisasi berapa lama nih paten? Diamortisasi 5 tahun dibagi 5. Jadi biaya amortisasi sebesar 3.000 per tahun sebagai amortization expense. Oke, kalau begitu di perspektif konsolidasi, beban 3.000 itu belum ada di laporan laba ruginya si anak. Itu. Maka amortization expense harus diperhitungkan. Dengan demikian, laba anak versi konsolidasi itu bukan 6.300, guys. Tapi 6.300 dikurangi dengan beban amortisasi paten yang juga hanya muncul di laporan konsolidasi. Sehingga laba anak itu dari perspektif konsolidasi bukan 6.300 melainkan 3.300. Sekali lagi, paten muncul hanya di laporan konsolidasi, sehingga beban amortisasi patennya juga muncul hanya di laporan konsolidasi. Si anak melaporkan laba 6.300 itu dari perspektif laporan keuangan terpisahnya anak. Ketika kita lihat dari perspektif konsolidasi, labanya masih terlalu tinggi karena sebenarnya ada beban amortisasi 3.000 sehingga laba anak versi konsolidasi itu 3.300. Kalau gitu, dari 3.300 ini yang untuk non-controlling interest share adalah 10% dari 3.300, which is hanya berapa, Rek? 330. Itu ya. Baik, kemudian dividen. Berapa besarnya dividen yang diterima oleh non-controlling interest? Oke, saya panggil sambil memastikan Anda tidak ngantuk ya. Erlangga pribadi, Muhammad Hadir, Pak. Erlangga pribadi. Yuk. Berapa dividen yang diterima non-controlling interest dari si anak? Sebentar, Pak. Saya sambil ngitung, Pak. Pakai ngitung. 200, bukan, Pak. Oke, dari mana itu? Dari 10% yang sisanya yang tidak dimiliki sama Oke. induk dikalikan 2.000 tadi. Jadi, dividen anak itu bagi dividen 2.000. 90% pergi ke induk, 10% pergi ke non-controlling interest. Nah, 10% dari 2.000 kan 200, gitu ya. Baru selisihnya adalah non-controlling interest yang kelompok ekuitas. Nah, ini 130. Oke, sehingga kita munculkan di sini di kertas kerja konsolidasi non-controlling interest share kita debit 330. Itu ya. Dividen kita hapus atau kita kredit lagi 200. Maaf ini karena tempatnya nggak cukup ya, numpuk 200. Kemudian non-controlling interest bagian ekuitas 130. Nah, di sini non-controlling interest 130 di akhir periode. Oke, ini jurnal yang B, prosedur yang B. Prosedur yang C, laba ditahannya anak dihapus. Saham, modal sahamnya anak dihapus. Loh kok dihapus, Pak?
Kembali lagi tadi ke logika konsolidasi bahwa ekuitas pemegang saham konsolidasi itu ekuitasnya induk. Si anak itu melebur, asetnya dilebur, utangnya dilebur. Ekuitas yang dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah ekuitasnya induk. Ekuitasnya anak mah dari induk juga, maka itu sudah hilang gitu ya, dihilangkan. Kembali, sehingga laba ditahan anak dihapus, saham modal sahamnya anak dihapus, muncul paten, ya kan, yang tadi sempat kita hitung di awal. Kemudian investment in S dihapus, gitu ya. Lalu non-controlling interest eh, yang kelompok ekuitas kita munculkan, gitu ya. Jadi ini prosedur ketiga. Oke, maaf, mana tadi? Nah, ke sini. Prosedur ketiga. Apa tadi? Retain, retain earning S. Retain earning S dihapus. Berapa retain earning S? Yang kita hapus adalah yang awal, yaitu 5.000. Kemudian, capital stock S. Ya, maaf ini saya singkat-singkat, nanti jangan salah paham. Nah, capital stocknya S. Berapa capital stocknya S yang kita hapus? Nih, 10.000. Oke, 10.000. Enggak pakai titik, maaf. Nah, biar efisien. Kemudian, ada paten kan tadi? Nah, waktu kita akuisisi, berapa nilainya? 15.000. Oke, kemudian akun investment in S, kita eliminasi sebesar saldo awalnya yaitu 27.000. Kemudian non-controlling interest yang masuk kelompok ekuitas adalah selisihnya which is 3.000. Ya, jadi retain earning 5.000 ini kita eliminasi 5.000. Kemudian apa? Capital stock S yang 10.000 eliminasi. Kemudian paten muncul 15.000 di debit. Ini paten muncul 15.000. Kemudian investment in S dieliminasi 27.000. Sini ya. Saya sisipkan di sini 27.000. Oke, kemudian non-controlling interest equity yang kelompok equity dilaporkan 3.000. Di saldo awalnya nih, 3.000. Baik, sudah. Ini tiga prosedur standar, guys. Tiga prosedur standar. Hapus income from S, munculkan non-controlling interest share, hapus ekuitasnya S, gitu ya. Dan karena kita punya apa tadi, paten dan harus diamortisasi, berarti di perspektif konsolidasi itu harusnya ada tambahan beban amortisasi sebesar 3.000, lalu patennya juga diamortisasi sebesar 3.000, Rek. Ini ya. Jadi, other expense bertambah 3.000 akibat amortisasi. Kemudian, apa tadi? Paten ya. Paten berkurang 3.000 karena diamortisasi. Udah, selesai. Sales tinggal di jumlah, income from S, hilang. Cost of sales di jumlah, other expense 2.300 ditambah 4.000 ditambah 3.000 sama dengan berapa, Rek? 9.
300. Benar ya? Oke. Non-controlling interest 330. Sehingga net income yang muncul di sini, kalau Anda jumlah 35 dikurangi cost of sales 13.900 dikurangi other expense 9.300 dikurangi non-controlling interest 330, maka akan persis sama dengan laba bersihnya si induk 11.470. Gitu ya. Retain earning. Ya, retain earning adalah retain earningnya induk 11.000. Kan retain earning anak dieliminasi ya kan? Net income ya ikut di atasnya. Net income di atasnya 11.470 ya kan? Dividen ya, dividen si anak kan udah habis tereliminasi, tinggal dividen si induk. Sehingga return earning akhir ya dihitung, which is akan sama dengan return earning induk 19.470. Jadi, paling nggak nih dari sini, kalau toh ya jangan sampai sih ya, harapan saya sih 4 prosedur jurnal ini Anda kuasai guys ya. Tapi kalau toh kepepet lupa, tolong hal-hal yang simple. Income from S pasti nol. Jangan sampai dijawab, ya kan? Kemudian, net income konsolidasi pasti sama dengan net income parent. Retain earningnya parent. Gitu ya. Sehingga dividennya parent. Sehingga harusnya Anda dapat poin tuh meskipun prosedur konsolidasinya lupa. Itu harusnya. Baik, kas tidak ada eh, apa namanya? Tidak ada revisi atau tidak ada koreksi, berarti tinggal dijumlah 3.900. Accounts receivable juga tidak ada koreksi 17.500. Kemudian inventory tidak ada revisi, tidak ada koreksi. Inventorinya 22.000. Paten 15.000 di debit, di kredit 13, sehingga dikonsolidasi tinggal 12. Tanah tidak ada koreksi, jadi tinggal dijumlah saja. 27 tambah 42, which is 69. Equipment juga tidak ada koreksi, tinggal ditambah 103. Investment in S, nol guys, ya kan? Tadi udah saya kasih contoh tuh di Excel yang awal tadi, bahwa akun investasi pada S tidak akan muncul di laporan konsolidasi. Kenapa? Karena asetnya S udah masuk di aset konsolidasi, utang S sudah masuk di utang konsolidasi, sudah kita ambil aset dan utangnya, maka akun investasinya resiprokal gitu ya, nggak muncul. Sehingga total aset tinggal dihitung dari atas nih, dari kas dan seterusnya. Ini tinggal Anda hitung. Clue-nya berapa, Re? 227, seingat saya. 2227 400. Oke, utang tidak ada koreksi, maka tinggal dijumlah utangnya. Berapa itu? 17.4, 174, 800. Capital stocknya induk berapa? 30. Retain earningnya induk 19.470. Non-controlling interest ini bisa dijumlah sekalian berarti 3.130. Sehingga total di bawah adalah 227.400. Oke, demikian selesai satu soal. Ada pertanyaan?
Mau di screenshot, silakan nih saya perkecil nih. Ya, segini ya. Dah. Nah, ini harus banyak latihan, Rek. Ya, tadi beberapa orang yang saya tanya jawabannya kurang tepat, itu harus banyak latihan, nggak bisa nggak. Nah, kalau Anda malas latihan gimana? Ya sudah, eh, jadi tidak ini ya, tidak bisa tidak Anda harus latihan. Oke, kita lanjut. Soal kedua. Tolong kalau ada masalah langsung tanya, jangan diam. Tiba-tiba nggak ngerti ya. Oke, soal kedua. Pada Desember 31, 2014, Palladium International membeli 70% saham beredar Sanex Chemical. Palladium bayar 140.000 untuk saham yang dibeli dan ditentukan bahwa fair value dari asetnya S maupun utangnya S itu sudah mendekati nilai bukunya kecuali customer list customer listnya si Sanex ya yang sekarang diakui nilainya 10.000 dan diharapkan customer list itu useful ya terpakai selama 5 tahun. Pada saat pembelian atau akuisisi ini, ya, Sanex memiliki modal saham eh, sebesar 20.000 dan laba ditahan sebesar 80.000. Oke, coba saya panggil ya, sambil memastikan bahwa Anda mengikuti perkuliahan dengan serius. Oke, sampai mana tadi ya? Ini banyak. Aditya Riko Febrian. Ya, Pak. Berapa nilai buku ekuitas Sanex ketika diakuisisi? Nilai buku ekuitas si Sanex. Tadi udah dibaca tuh di soal. 80, Pak. 80 itu apa coba dibaca? 80 kan retain earning. Oh, 10.000, Pak. 10.000. Baca yang betul toh. Nggak fokus kamu ya. Oke. Naura Nashwa. Maaf sudah tadi. Maaf. Nur Mulia. Nur Mulia. 100.000. 100.000 dari mana? 80.000 itu return earnings ditambah Hmm. dengan 20.000 capital stock.
Oke, kan ada capital stock. Ya, coba fokus, Rek. Capital stock itu 20.000. Ya, ditambah retain earning. Retain earningnya 80.000. Jadi, nilai buku ekuitas S itu 100. Oke, sudah. Sekarang Viscalea Larasati. Iya, Pak. Oke. Berapa nilai yang dibayarkan oleh induk untuk membeli si anak? Belinya 140.000, Pak. 140.000. Oke. 140.000 itu eh, dapat berapa persen? 140.000 itu 70% sahamnya. Oke. Nilai pembeliannya adalah 140.000 untuk 70% kepemilikan. Kalau begitu, dari perspektif si investor, si Palladium, nilai wajar ekuitasnya si Senex berapa? Cara ngitungnya gimana? 140.000 dibagi 70%, Pak. Jadi 200.000. Oke, betul. Jadi, menurut si Palladium, nilainya si Senex itu bukan 100, melainkan 200. Karena si Palladium itu membayar 140.000 untuk 70% saja. Berarti secara implisit nilai wajar ekuitas Senex itu 200. Ya 200 kali 70.000 kan, 70% kan 140.000. Gitu ya. Nah, sehingga ada selisih antara nilai wajar dengan nilai buku. Nilai wajarnya 200, nilai buku 100. Oke, coba. Tadi sudah saya baca sih sebenarnya, tapi em, kita ulangi ya. Nah, selisih antara ekses ya, bahasa bukunya ekses gitu, atau selisih antara nilai wajar dengan nilai buku, kan berarti 200.000 dikurangi 100.000. Ya, which is sama dengan 100.000. 100.000 ini dipakai untuk apa? Nah, tadi dikatakan bahwa eh with the exception, lihat baris ketiga, with the exception of customer list that was recorded and had fair value 10.000. Oke, berarti dari 100.000 itu alokasi eksesnya adalah yang 10.000 untuk mengakui aset customer list. Sedangkan perhatikan baris ketiga dari bawah, any remaining excess fair value was attributed to goodwill. Jadi goodwill-nya dapat 90.000 untuk goodwill. Kenapa? Ya, kenapa kok ada goodwill? Ya, logika tadi sudah saya jelaskan. Si anak itu nilai bukunya hanya 100.000. Tapi induk berani menghargai lebih. Berarti di dalam organisasi anak itu ada keunggulan yang tidak terlihat di nilai buku neracanya dia. Keunggulannya itu nggak kelihatan. Misalnya perusahaan ini adalah
perusahaan paling maju di industrinya, perusahaan yang punya loyalitas pelanggan terbaik, perusahaan yang punya produktivitas terbaik di industrinya dan sebagainya. Nah, semua reputasi baik, kinerja yang baik tadi kan nggak kelihatan di neraca. Nah, saya menghargai lebih atau si induk menghargai lebih, makanya dari perspektif induk, nilainya anak itu bukan 100, melainkan 200. Loh kok ada kelebihan 100, Pak? Ya, nah kelebihan 100 itu 10 ribunya adalah untuk customer list, artinya perusahaan ini punya pelanggan-pelanggan yang loyal, dan pelanggan-pelanggan yang loyal ini ada listnya yang bisa dipakai oleh si induk. Ya, aku pinjem ya data pelangganmu. Tak nilai 10 ribu yang harusnya, tadi kembali lagi ke pernyataan saya di awal, aset intangible, aset tidak berwujud itu tidak boleh diakui secara internal. Meskipun saya punya daftar pelanggan-pelanggan loyal dan baik-baik, tidak boleh kemudian saya mencatat customer list di neraca saya, seenak saya, nggak boleh, nggak bisa. Nah, ini baru bisa muncul di apa namanya laporan keuangan konsolidasi. Jadi customer list ini nanti akan muncul di laporan keuangan konsolidasi. Pun demikian dengan goodwill ya. Goodwill, nama baik perusahaan, reputasi baik perusahaan itu tidak akan muncul kecuali hanya di laporan keuangan konsolidasi. Gitu. Oke. Baik, kita geser untuk lihat kertas kerja konsolidasinya. Yuk, eh, diperhatikan ya. Tadi saya catat di awal bahwa menurut perspektif konsolidasi, ada customer list yang diamortisasi berapa tahun tadi ya? Se oh 5 tahun ya 5 tahun tadi 5 tahun. Oke kalau begitu customer listnya nilainya berapa tadi ya? Nilainya 10 ribu. 10 ribu dibagi 5 sama dengan 2 ribu sebagai biaya amortisasi. Oh maaf. Ini saya geser. Dikit, 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 dikit. Nah, itu ya. Kemudian juga ada goodwill. Nah, goodwill itu tidak diamortisasi. Oke, perhatikan lagi kuliah AKM 2 seingat saya. Baik, dengan demikian guys, Anda seharusnya kembali lagi tadi ya, Anda seharusnya bisa melakukan apa unboxing terhadap beberapa angka. Nih, 9.100 Anda harusnya tahu dari mana angka ini. Kemudian investment in S, ini Anda juga harus tahu bagaimana angka itu diperoleh, ya. Kemudian si anak membagikan dividen 4.000, kemana dividen itu mengalir, Anda harus tahu. Kemudian si anak melaporkan laba bersih 15.000. Nah, Anda juga harus tahu bagaimana distribusi dari laba bersih itu kepada induk dan kepada pihak non-pengendali. Oke, kita coba unboxing yang income from S ya, supaya Anda ada gambaran gitu ya.
Income from S. Nilainya 9.100. Dari mana ini? Oke. Nah, saya punya pertanyaan yang gampang memastikan Anda ngikuti saya atau enggak aja. Zara Gozi. Iya, Zara Pak. Gozi. Tadi si parent punya berapa persen terhadap anak? 70%, Pak. 70%. Baik. 70% ya. Jadi income from S itu adalah 70% dari net income-nya S. Oke, net income-nya S berapa, Mbak? Sarah, net income S Iya, Pak. berapa? Hmm, income-nya 121. Yang S ya, Pak? Hmm, yang S 15.000. 15.000. Oke, 15.000. Ini terlihat ya tulisan saya yang di atas itu ya. Nah, perhatikan tadi bahwa perusahaan secara konsolidasi dari perspektif konsolidasi itu ada biaya amortisasi 2.000. Artinya net income S menurut perspektif konsolidasi itu tidak 15.000, melainkan 15.000 dikurangi biaya amortisasi customer lease. Tuh, coba 70% dari 13.000 adalah 9.100. Coba dibuktikan pakai kalkulator. Kalkulatornya dipencet. Betul nggak? Dava? Halo, Dava, monitor. Mana Dava? Tidur. Ega, Ega virus. Iya, Bapak. Hitung itu, udah dihitung belum? 70% dari 13.000. Ya, Bu. Mana kalkulatormu? Pakai HP-nya. 9.100, Pak. Oke, udah betul. Berarti income from S 9.100. Dari mana itu? 70% dari, atau 70% dikali net income S 15.000 dikurangi ini tadi biaya amortisasi. Itu ya. Nah, kalau Anda bisa menghitung income from S, maka Anda harusnya bisa menghitung investment in S. Tadi kita kan harus bisa unboxing investment in S. Nilainya berapa? Di neraca tadi 146.300. Di bawah nih 146.300. Oke, dari mana itu? Dari saldo awal berapa? 140.000. Ditambah apa? Coba. Rafif Triatmaja. Iya, Pak. Oke, itu. Coba lanjutkan. Cara mengetahui investment in S yang dilaporkan di sini 146.300 itu dari mana? Ini saya sudah kasih clue, yaitu saldo awal investasinya 140 ditambah apa? Eh, income yang 9.100. Oke, ditambah income from S 9.100 ya. Ini adalah income from S. Gini ya, maaf saya tulis begitu. Oke, bagus. Dikurangi apa? Akila Diga. Akila Kurangi dividen, Pak. dikurangi dividen. Dividennya S berapa, Mas? 4.000. Yang diterima oleh parent berapa? Yang diterima oleh PLN 70% dari 4.000, Pak. Oke, jadi 70% dari 4.000. Pinter. 70% dari 4.000. Nah, ini ya. Jadi 146.300 itu dari mana? Ya dari ini.
140 saldo awal ditambah income from S yang tadi sudah kita hitung 9.100 dikurangi dividen yaitu 2000 berapa ini? 2.800 ya 70% dari 4.000. Ayo coba hitung itu dicek gitu ya. Baik, masuk prosedur konsolidasi. 3 prosedur standar, 1 tambahan tadi ya. Prosedur standar. Ayo Rek, aku dibantu Rek. Aditya Abdan. Prosedur Ya, standar Pak. jurnal eliminasi pertama. Apa tadi, Mas? Yang Mengeliminasi mengeliminasi apa yang apa nih? pertama? Eliminasi income from S. Income from S. Oke, income from S dieliminasi kemudian, maaf, kemudian dividen dan income dan investment in S. Oke, 9.100. Dividennya kira 2.800. Mas 2.800. 2.800. Terus selisihnya ini masuk ke investment in S. Berapa Mas? Tunggu Mas. 6.300. 6.300. Oke, good. Prosedur pertama. Prosedur kedua, memunculkan non-controlling interest share. Oke, kalau mau ke prosedur kedua, Anda bisa melakukan perhitungan sebenarnya, karena ini datanya udah betul dibanding soal yang pertama tadi. Non-controlling interest share itu bisa dihitung, guys. Berapa kepemilikan non-controlling interest? Niken Ayu, Mbak Niken, Iya, Pak. non-controlling interest punya berapa persen di kasus ini? 30%, Pak. 30%. Jadi non-controlling interest share itu adalah 30% dikali Implied value-nya 200, jadi 60.000. non-controlling interest share yang ada di laba rugi itu loh Bu, yaitu net income S 15.000 yang sudah disesuaikan dengan amortisasi customer lease 2.000. Tuh, ya. Jadi berapa nih? 30%. Ayo Mbak Niken hitungan 30% dari 13.000. 3.900, Pak. 3.900. Jadi coba ya teman-teman bandingkan ini. Cara menghitung income from S dengan cara menghitung non-controlling interest share itu yang beda hanya persentasenya. Income from S itu berarti untuk Indo. Indo punya berapa persen? 70%. Non-controlling interest share berapa pihak non-controlling interest? 30%. Dikali maaf, net income S yang sudah disesuaikan dengan amortisasi karena ada aset tambahan yang harus dicatat di laporan konsolidasi. Jadi non-controlling interest share-nya 3.900, guys. Oke, kita tulis di sini. Jurnal kedua, NCI Share. Nah, ini hebatnya PDF ini, 3.900. Dividen untuk non-pengendali. Ervania, Iya, Pak. Ervania, halo? Halo, Oke, halo, loh. Namamu kok nggak ada di list, ya, Mbak? terus Di list mahasiswa. ada kok Pak, saya dari Oh kapan? iya, ya nggak kelihatan. Oke, Ervania, siap. Mbak Ervania, dividen yang diperoleh pihak non-pengendali berapa? 1.200. Yang diperoleh dari Dari non pengendali 1.200, 2.800-nya kok induk. Oke, jadi si anak itu membagi dividen 4.000, Iya. 70% pergi ke induk,
30% pergi ke non-controlling interest gitu kan. Maka dividen yang diperoleh non-controlling interest hanya 1.200. Baik. Selisihnya masuk sebagai non-controlling interest di bagian equity yaitu 2.700. Prosedur ketiga yang harus kita buat adalah menghapus ekuitas S, yaitu retain earning, capital stock, dan sebagainya ya. Nanti ini kita koreksi. Retain earning S yang dihapus. Coba saya dibantu. Andika Wahyu, halo. Hadir Bapak. Andika, oke. Retain earning S yang harus kita hapus berapa besarnya, Mas? Return earningnya 80.000 Pak. 80.000 yang awal ya. Pilih yang awal, guys. Oke, 80.000. Baik. Kemudian capital stock ya, capital stocknya S yang harus dihapus berapa? Kita panggil Christian Marihot. Iya, Pak. Oke, capital stocknya S yang harus dihapus berapa nilainya? 20.000, Pak. Capital stock 20.000. Oke, sini ya. Capital stock S 20.000. Oke, kemudian muncul aset tadi, yaitu customer list, ya kan? Nah, customer list. Saya singkat aja ya, Rea. Customer list gini ya. Yang nilainya tadi 10.000, itu ya. Kemudian juga ada goodwill, maaf saya singkat juga, sebesar 90.000. Gitu ya. Investment in S yang harus kita eliminasi adalah saldo awalnya. Laksi Teswari saldo awalnya berapa tadi, Nduk? 9.100, Pak. 140. Saldo awal tadi loh. Iya, Pak. Iya, Pak. 140. Nah, kemudian selisihnya dibawa ke non-controlling interest share yang equity. Non-controlling interest yang equity. Itu ya. 3 prosedur standar. Hapus income from S, munculkan non-controlling interest, hapus ke modal atau ekuitasnya si S. 3. Tambahannya adalah kalau ada amortisasi. Nah, tadi kita sudah catat di atas ada biaya amortisasi 2.000. Oke, yang belum difasilitasi di laporan konsolidasi, maka kita tambahkan di other expense saja. Kita tambahkan berapa? 2.000 dan customer list kita kurangi 2.000. Itu ya. 3 prosedur standar. Baik, kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Income from S, eliminasi debit 9.100. Dividen, ini dividennya S, kita eliminasi kredit 2.800. Investment in S, di kredit 6.300. Oke, terus kedua, non-controlling interest share muncul di debit 3.900. Dividen S eliminasi 1.200.
Oke, nggak pakai titik biar hemat. Non-controlling interest equity 2.700. Ini yang di bawah. 2.700. Kemudian retain earning S yang 80.000. Nih, eliminasi ya, di debit 80.000. Kemudian capital stocknya S. Nih, 20.000. Nah, terus muncul customer list debit 10.000. Goodwill 90.000. Oke. Investment in S eliminasi saldo awalnya 140 dan 60.000 di non-controlling interest. 60.000. Oke, yang terakhir other expense 2.000 ditambahkan beban 2.000. Customer list dikurangi karena amortisasi 2.000. Oke. Nah, sudah. Other expense, customer list sudah. Nah, ini tinggal yang lain tinggal dihitung. Ayo, Rek. Hitungan, Rek. Saya panggil satu persatu, tolong saya dibantu ngitung ya. Buka kalkulatornya. Ini sambil saya ngisi daftar hadirmu, Rek. Adil Muhammad Arif, nggak ada. Baik. Ahmad Syifa. Gimana orang-orang ini? Ahmad Syifa nggak ada. Nanti pas saya tutup, Pak, saya ada. Dipanggil nggak muncul. Anggi Areila. Anggi nggak ada. Ardian Rahmadi. Lah. Ardian Rahmadi. Nggak ada. Arts Wisdi. Arts Wisdi. Biru, Pak. Oke. Itu salesnya berapa jumlahnya? Tuh kan, dari tadi suruh jumlah ya jumlahan. Salesnya berapa? Bos. Mana kalkulatornya? Eh, 379 900 Pak. 379 900. 900. Oke. Income from S 0 ya. Oke. Cost of sales Arya Gani Wirayuda ada? Hadir, Pak. Oke, cost of sales-nya berapa? 173, Pak. 173. Oke. Baik. Other expense. Ahmad Devanda. Hadir, Pak. Nah, other expense berapa? 78.000. 78. Kok 78 sih, Bos? Maaf, maaf, Pak. Sebentar, Pak. 80. Itu loh ada penyesuaian di tengah itu enggak lihat, ah. 82 ya, Pak. Nah, 82. Maaf. Saya tadi ngira yang ngurangin, Pak. Maaf. Bukan debit ini.
Other expense kan 72 tambah debit tambah 8, expense 8 tambah 2000. Beban di debit dan bertambah, guys. Fokus. Non-controlling interest tinggal dipindahkan 3.900. Oke. Yang ini yang belum saya panggil ini ya. Diamonda Zidane. Hadir, Pak. Oke, net income-nya berapa? 121. Oke, net income 122 nggak usah ribu. mikir. Net income P. Baik, thank you. Kemudian Dimas Taki Zakwan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Retain earning berapa? 846.000, Pak. Hah? 846.000. 846. 846, nggak usah mikir. Retain earning Indo. Net income, ulangi lagi. Ada nanti yang nggak konsen. Dimas Zaki Septiadi. Ada? Nggak ada. Baik. Elden Yonatan. Iya, Pak. Net income berapa, 121. Bos? 121. 121 net income Indo, nggak usah mikir. Dividen. Dividen. Galang Dinu Putra. Nggak ada? Baik. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Dividen. Ayo, berapa ini? 12, Pak. Dari mana? 9, Pak. 9.000 dividen, nggak usah mikir. Dividennya S. Jadi ini nggak usah mikir nih. Net income S, net income konsolidasi sama dengan net income parent. Retain earning konsolidasi sama dengan retain earning parent. Apalagi dividen konsolidasi sama dengan dividennya parent. Jadi nggak usah mikir kayak gitu-gitu. Cepet, cet, cet, cet. Baik, retain earning akhir. Retain earning akhir. Itu tadi siapa ya? Galang ya? Graciano. Graciano. Berarti 958. Oke, nggak usah mikir. Retain earning akhir adalah retain earning parent. Baik, ke thank you udah selesai. Kemudian ke laporan posisi keuangan, balance sheet. Irfan Ataya, Hadir, Pak. kas Sebentar, Pak. nggak ada tuh. 199, Pak. 199. 99. Oke, piutang, accounts receivable, Idrus Setiawan. Ada, Pak. Oke, piutang berapa? 387.000. 2 200, ya, 387. 387. Oke. Inventory Muhammad Seldi Firas. Seldi Firas nggak ada. Lewat. Mukti Salim. Mukti. Hadir, Pak. Oke. Iya, Pak. Inventory Inventory sebesar 402. 402. Oke, tinggal dijumlah. Tidak ada koreksi. Land Nadif Setiakusumo 120, Pak. 120. Building and Equipment
Nadine Arya Nafi. Nadine Arya Nafi. 699.000, Pak. 699. Oke. Investment in S. Najwa Aina Hanum. Hadir, Pak. Nggak ada, Pak. Soalnya habis. Oke. Nol, nggak usah mikir. Customer list. Narendra Arfan. 8.000, Pak. Customer list 8.000. Oke. Goodwill. Nashwa Saukiyah. 90.000. 90.000 tetap tidak diamortisasi. Utang dagang accounts payable. Nashwa, terima kasih. Nivihana. Nivihana. Hadir, Pak. Tidak ada. Hadir, Pak. Halo. Hadir, kecil sekali suaramu yang keras. Berapa accounts payable-nya? 774 Hmm? 300, Pak. 774 300. Oke, 774 300. Baik, capital stock Pandu Cahyo. 110.000, Pak. Capital stock nggak usah mikir, adalah capital stocknya parent. Ya, baik. Tuh yang nggak usah mikir tadi harusnya bener tuh kalau jawab ujian ya. Retain earning. Piska Amalia. 958, Pak. 958. Ini juga nggak usah mikir. Retain earning. Semua tuh komponen ekuitas itu harus berasal dari ekuitasnya si induk ya. Sudah sejak awal tadi saya sampaikan. Non-controlling interest totalnya berapa? Rami Ilham. 60.000. Enggak, itu ada dua tuh. Oh, 6. Oh, yang 62.700. Ya, 62.700. Betul ya. Oke, ini kalau Anda jumlah total aset dan total liability dan equity-nya, ini jadi 1.905. 1.905. Oke, begitu guys ya. Masih ada sisa satu soal. Nah, cuman untuk Anda kerjakan sendiri. Tapi saya kasih clue ya. Saya kasih clue supaya atau kita mau kerjakan cara cepat. Nah, cara cepat. Ayo, cara cepat. Nggak usah dibaca dulu soalnya, tapi bagian yang Anda harus bener dulu. Nah, saya coba cek. Sakif Muhammad. Sakif, nggak ada. Syauqi Muhammad. Ada, Pak. Syauqi, income from S dikonsolidasi ada berapa? 8.000, Pak. Ah, ngantuk kamu, nggak ngikuti nol. Ini harus Oh bener iya. nih. Ini yang otomatis harus bener. Nah, ini saya ngecek yang otomatis ya. Selina Hanun. Selina, nggak ada. Dwita Hapsari. Dwita. Hadir, Pak. Hadir. Oke, net income konsolidasi sama dengan 26.000. oke, sama dengan net income parent. Nah, thank you. Kemudian
Itu tadi Dwita ya. Heeh. Rifki Zidan. Hadir, Pak. Oke. Retain earning konsolidasi sama dengan 24.000, Pak. 24.000 retain earning parent. Sedangkan retain earning si subsidiary 0. 0. Oke. Net income parent 26.000. Oke, thank you. eh Rifki ya. Reza Kaila Nadira. Iya, Ri- Pak. Oke. Dividen konsolidasi sama dengan 20.000. oke, sama dengan dividennya parent tuh. Ini yang begini ini harus benar gitu ya, yang otomatis ini harus benar. Terus retain earning akhir Rejal Faza Mahardika. Nggak ada. Reza Kaila Nadira. Iya, Pak. Saya barusan dipanggil tadi. Oh, barusan. Ya, ya maaf. Belum saya cek. Oke. Ini ada 10 orang nih nggak datang di list saya ya. Retain earning induk gitu ya. 30. Ini yang begini-begini harus benar, guys. Tanpa baca soal, ini cara cepat aja gitu ya. Tanpa baca soal, ini yang begini harus benar. Investment in S harusnya nol, gitu kan? Capital stock ya capital stocknya si induk, capital stocknya anak nggak ada. Retain earning ya retain earningnya induk, retain earning anak nggak ada. Itu ya. Nah ini clue yang Anda bisa pakai. Berikutnya, clue untuk Anda mengerjakan sendiri, saya kasih di total aset 208. Dan nanti sisanya kerjakan sendiri ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Ada yang belum saya panggil? Coba, siapa yang belum saya panggil? Ini ada 10 orang di list saya yang belum bersuara. Adil Muhammad Arif, Ahmad Syifa, L. Syarif, Anggi Ariela, Ardian Rahmadi Wijaya, Ahmad Devanda Pradani, Dimas Zaki. Halo? Ya, saya Pak Ahmad Devanda. Ya elah, Saya tadi Ardian, Pak. mana? Tadi saya udah Pak tadi. Udah ditanya. Udah ya, oke Udah tadi baik. Pak. Yang Ahmad 82 ini. Devanda. Dimas Zaki Septiadi, nggak ada juga. Muhammad Sheldi Firas Fathur Rozi, Rejal Faza Mahardika, Shelina Hanum. Maaf, Hanum, Bapak. Tadi laptopnya mati karena baterai habis. siapa ini? Saya Selina. Oh, Shelina. Oke, dan Permisi, Pak. terakhir ya. Saya Ardian tadi hadir, Pak. Pas dipanggil saya kebetulan kamar mandi. Oh, gimana ini? Oke, 7 orang nggak datang. Yang terakhir Sakif Muhammad Zamzami. Adil, Ahmad Syifa, Anggi Arila, Dimas Zaki, Muhammad Sheldi, Rejal Faza, dan Sakif Muhammad. Itu 7 orang yang kayaknya nggak datang ya. Oke, kuliahnya selesai. Jadi tugasmu apa, Rek? Ini selesaikan kertas kerja terakhir ini ya. Sudah saya kasih clue, total asetnya 208 dan ada beberapa bagian-bagian yang seharusnya sudah benar. Gitu kan? Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada? Permisi Pak, kira-kira nanti di-up ke YouTube nggak ya? Oh ya ya, coba saya siapkan kan hasil recordingnya untuk bisa ke YouTube. Terima Oke, kasih Pak. baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mohon maaf lahir batin, sukses selalu untuk Anda.